Petualangan Paul Pogba di AS Monaco resmi berakhir. Kontraknya bersama klub Ligue 1 itu diakhiri lebih cepat. Pengumuman itu disampaikan AS Monaco pada Rabu 19 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat. Les Rouge et Blanc memutus kontrak Pogba yang mestinya berakhir pada Juni 2027, tepat menjelang bergulirnya musim baru Liga Prancis. Klub AS Monaco dan gelandang internasional Prancis tersebut bersama-sama mengumumkan berakhirnya petualangan yang dimulai pada musim panas 2025. Klub menyampaikan rasa terima kasihnya kepada juara dunia 2018 dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya. Begitu isu pernyataan resmi AS Monaco. Paul Pogba memang kesulitan sejak tiba di AS Monaco pada 2025 lalu. Dia cuma tampil 6 kali lantaran absen lama akibat cedera berkepanjangan. Cedera terbaru didapat Pogba dalam sesi latihan pramusim AS Monaco. Gelandang berusia 33 tahun ini dihantam cedera otot. Meski gagal menunjukkan performa terbaik, Pogba tetap berterima kasih kepada AS Monaco. Klub tersebut yang menampung La Pinoche seusai disangsi larangan bermain akibat gagal dalam tes doping pada 2023 lalu. AS Monaco adalah klub yang luar biasa, dan meskipun saya tidak bermain sebanyak yang saya harapkan, saya akan selalu bersyukur atas kesempatan untuk mengenakan seragamnya, kata Pogba dalam laman resmi klub. Belum diketahui bagaimana kelanjutan karir Paul Pogba usai diputus kontrak AS Monaco. Banyak penggemar menyarankan pensiun karena kondisinya sudah tidak prima lagi akibat cedera. Manchester United memburu bek tengah baru pada bursa transfer musim panas 2026. Kebutuhan itu muncul seiring masalah cedera yang kerap menimpa dua palang pintu mereka, Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez. Salah satu target yang diincar adalah Kim Min-jae dari Bayern Munchen. Ketertarikan tersebut bukan sekedar rumor belaka. Namun, sang pemain tidak tertarik pindah ke Old Trafford. Bek asal Korea Selatan itu memilih bertahan di Bayern. Ia ingin melanjutkan perannya di klub Bundesliga tersebut, alih-alih menerima pinangan setan merah. Ketertarikan Manchester United terhadap Kim Min-jae terkonfirmasi dari laporan jurnalis Christian Falk. Menurutnya, klub Premier League itu sudah memasukkan sang bek ke dalam daftar incaran jelang jendela musim panas 2026. Kabar mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Kim Min-jae memang benar adanya. Kim Min-jae masuk dalam daftar target transfer Manchester United dan klub tersebut terus memantau situasinya di Bayern, ujar Falk. Hanya saja, pendekatan itu tak berbuah kesepakatan. Kim menolak peluang hijrah ke Old Trafford dan memilih tetap bertahan di Allianz Arena. Namun, saat ini Kim Min-jae ingin tetap bertahan di Bayern. Ia telah menyatakan secara jelas kepuasannya terhadap peran yang ia jalani di tim tersebut saat ini. Keputusan tersebut membuat Manchester United harus mencari alternatif lain di posisi bek tengah. Kebutuhan ini tetap mendesak mengingat riwayat cedera dua stopper mereka, Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez. Kim Min-jae tidak gentar dengan persaingan di Bayern. Ia siap berjuang merebut menit bermain meski harus bersaing dengan Dayot Upamecano dan Jonathan Tah di jantung pertahanan. Kompetisi internal itu berjalan seiring ambisi Bayern untuk kembali kompetitif di level Eropa. Klub Bavaria tersebut membutuhkan kedalaman skuad pada setiap lini untuk menghadapi padatnya kalender.
Bagi Bayern, mempertahankan Kim Min-jae merupakan hal yang sangat positif. Kesuksesan di kompetisi Eropa, khususnya menjuarai Liga Champions, menjadi target penting bagi klub. Oleh karena itu, Bayern perlu membangun skuad yang tangguh dan membutuhkan pemain berkualitas tinggi seperti Kim Min-jae, tegas Falk. Dengan keputusan Kim bertahan, Bayern menjaga opsi rotasi di lini belakang tetap solid. Ini juga mempertegas peran Kim sebagai bagian dari rencana besar klub menghadapi musim baru. Di sisi lain, Manchester United harus menyesuaikan strategi rekrutmen. Target Anyar di posisi bek tengah menjadi krusial untuk memperkuat struktur defensif mereka. Manchester United melihat peluang baru setelah Rodri bergabung dari Manchester City ke Barcelona. Situasi di lini tengah Barca berpotensi memberi celah bagi MU untuk membajak salah satu gelandang klub Katalan tersebut. Rodri resmi menjadi milik Barcelona pada awal pekan ini. Biaya total perekrutan pria Spanyol itu mencapai 76,5 juta euro atau sekitar 1,58 triliun. Kedatangan Rodri membuat lini tengah Barcelona kegemukan. Pelatih Hans Flick kemungkinan akan melego satu gelandang sebelum bursa transfer resmi ditutup. Dalam kondisi itu, dua nama yang disebut berpeluang terdepan dari Nou Camp adalah Marc Casado dan Gavi. Media-media Inggris dan Spanyol mulai mengaitkan Gavi dan Casado dengan Manchester United. Dengan Casado dinilai paling realistis untuk hengkang. Kehadiran Rodri menambah kepadatan opsi gelandang bertahan di Barcelona. Penumpukan ini mendorong evaluasi skuad, terutama pada nama-nama yang kalah bersaing menit bermain. Posisi Marc Casado di Barcelona disebut berada di ujung tanduk. Bahkan sebelum Rodri datang, Casado sudah kalah saing dengan Marc Bernat yang lebih dipercaya oleh Hans Flick. Barcelona dilaporkan telah menawarkan Casado ke beberapa klub sebagai bagian dari perampingan skuad. Manchester United termasuk salah satu klub yang didekati dalam manuver tersebut. Dua nama yang mencuat sebagai kandidat keluar adalah Gavi dan Casado. MU mulai dikaitkan media-media Inggris dan Spanyol dengan kedua gelandang itu. Namun, Casado disebut paling berpeluang diangkut Manchester United. Faktor non-teknis juga ikut menguatkan kemungkinan tersebut. Casado diageni oleh Jorge Mendes, sosok yang selama ini dikenal punya kedekatan dengan Manchester United. Dari kebutuhan skuad, sosok gelandang seperti Casado sangat dibutuhkan oleh MU. Meski sudah mendaratkan dua pemain tengah baru yakni Andre Santos dan Youri Tielemans, pada bursa transfer musim panas 2026, Casado bisa berperan sebagai playmaker seperti peran Michael Carrick ketika masih aktif bermain. Di bawah polesan langsung Carrick, Casado diharapkan bisa menjelma menjadi gelandang tangguh. Harga Casado relatif tidak terlalu mahal. Barcelona siap melepas Casado sekitar 40-50 juta euro di bursa transfer musim panas 2026. Dalam upaya mendapatkan tanda tangan Casado, pesaing Manchester United adalah beberapa klub tajir Arab Saudi. Kehadiran peminat dari Timur Tengah itu menambah dinamika perburuan. Dengan MU jadi salah satu klub yang didekati dan di lini tengah Barcelona yang kian padat usai kedatangan Rodri, keputusan akhir akan sangat bergantung pada langkah Hans Flick dan arah kebijakan transfer Barca sebelum bursa resmi ditutup.
Barcelona ternyata sempat sangat terbuka terhadap kemungkinan melepas kapten mereka, Raphinha, pada bursa transfer musim panas ini. Bahkan Barcelona telah mempersiapkan skenario tanpa winger asal Brazil itu jika tawaran besar dari Arab Saudi benar-benar datang. Raphinha memang sempat menjadi salah satu nama yang ramai dikaitkan dengan kepindahan ke Saudi Pro League pada awal bursa transfer. Dari sudut pandang Barcelona, ketertarikan klub-klub Arab Saudi terhadap Raphinha merupakan peluang finansial yang sulit untuk diabaikan. Menurut jurnalis Romain Molina, Barcelona bahkan telah memikirkan secara serius kemungkinan kehilangan Raphinha dan menyiapkan langkah antisipasi jika transfer tersebut terrealisasi. Barcelona disebut cukup siap jika Raphinha meninggalkan Camp Nou. Salah satu indikasinya adalah keputusan klub mendatangkan winger muda Jesse Bisiu. Molina mengungkapkan perekrutan Bisiu tidak terlepas dari kemungkinan Raphinha hengkang. Barcelona ingin memiliki pemain tambahan di posisi winger apabila mereka mendapatkan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Kami tahu, Dewan Direksi sangat terbuka terhadap kemungkinan pemain itu pergi, terutama ke Arab Saudi, kata Molina. Itulah sebenarnya alasan Barcelona merekrut winger muda lainnya, Jesse Bisiu. Semuanya sudah direncanakan sebelumnya untuk berjaga-jaga. Situasi tersebut menunjukkan kemungkinan kepergian Raphinha bukan sekedar rumor. Barcelona telah mempertimbangkan berbagai skenario apabila salah satu pemain terpenting mereka di lini depan mendapatkan tawaran besar. Alasan utama Barcelona bersedia mendengarkan tawaran untuk Raphinha tentu berkaitan dengan kondisi finansial klub. Klub-klub Arab Saudi dikenal memiliki kemampuan finansial untuk mengeluarkan biaya transfer dalam jumlah besar. Tawaran fantastis untuk Raphinha bisa memberikan ruang bernapas bagi Barcelona dalam mengelola keuangan mereka. Dana hasil penjualan tersebut juga berpotensi digunakan untuk memperkuat sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Barcelona saat ini membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan, terutama setelah upaya mereka mengejar Julian Alvarez semakin sulit direalisasikan. Molina juga mengingatkan situasi fisik Raphinha dan keinginannya terkait kontrak menjadi faktor yang patut diperhatikan. Apakah Arab Saudi akan kembali dengan tawaran lain di akhir bursa transfer? Saya tidak tahu, ujar Molina. Beberapa waktu lalu, terutama tahun lalu, kepindahan itu sudah ada dalam pembicaraan dan ada pembicaraan lebih lanjut pada musim dingin. Selain faktor finansial, kondisi fisik Raphinha juga disebut mulai menjadi perhatian Barcelona. Winger asal Brazil itu memiliki riwayat cedera yang membuat klub harus mempertimbangkan kembali rencana jangka panjang mereka. Molina menyebut persoalan itu mulai menimbulkan kekhawatiran di internal Barcelona. Namun, seluruh riwayat cedera ini mulai menimbulkan kekhawatiran. Jadi, kita harus melihat apa yang akan terjadi dalam hal tersebut, kata Molina. Raphinha tetap merupakan pemain penting bagi Barcelona. Menjualnya tentu akan menimbulkan konsekuensi dari sisi olahraga. Namun, jika tawaran yang datang cukup besar, Barcelona mungkin harus mempertimbangkan keuntungan finansial yang bisa diperoleh. Legenda Barcelona Charles Puyol menyebut kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid bakal berpengaruh signifikan dalam perburuan gelar Liga Spanyol 2026-2027. Dia menyebut Mourinho akan membuat Los Blancos menjadi lawan yang lebih menakutkan bagi Barca. Namun, Puyol juga mengklaim Barcelona tetap berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar berikutnya karena baru saja memboyong Rodri ke Camp Nou. Kehadiran Rodri diyakini bakal membuat Barcelona lebih kuat dibandingkan Los Blancos.
Puyol menyampaikan pandangannya dalam konferensi video bersama sejumlah media internasional yang digelar Espana untuk mempromosikan liputan La Liga di Amerika Serikat pada Selasa, 18 Agustus 2026 yang lalu. Komentar tersebut muncul menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Rivalitas Barcelona dan Real Madrid pun kembali menjadi sorotan dengan kembalinya Mourinho di kubu Los Blancos. Puyol merupakan salah satu pemain yang merasakan langsung panasnya rivalitas Barcelona dan Real Madrid ketika Mourinho menjadi pelatih Los Blancos pada 2020 hingga 2013. Dengan Mourinho, mereka bisa menjadi lebih kuat, ujar Puyol seperti dikutip AS pada Rabu 19 Agustus 2026 yang lalu. Puyol juga mengenang pertemuan pertamanya dengan Mourinho. Keduanya sudah saling mengenal sejak The Special One, julukan Mourinho, bertugas sebagai penterjemah dan asisten pelatih di Barcelona pada akhir 1990-an. Kita berbicara tentang pelatih hebat. Saya bertemu dengannya di Barcelona ketika saya berada di akademi muda dan kemudian naik ke tim utama. Kami sudah bisa melihat bahwa dia sangat memahami sepak bola, tutur Puyol. Kemudian dia membangun karir yang hebat dan bergabung di Real Madrid. Kami berada di titik yang sangat kuat dalam karir kami. Saya ingat persaingan yang hebat, imbuhnya. Rivalitas tersebut mencapai puncaknya dalam duel El Clasico pada 2010 hingga 2013. Saat itu, Barcelona asuhan Pep Guardiola dan Real Madrid besutan Mourinho terlibat persaingan sengit di berbagai kompetisi. Pada tahun-tahun tersebut selain Guardiola dan Mourinho, serta Messi dan Cristiano, mereka adalah dua tim yang sangat hebat, lanjut Puyol. Kita lihat saja bagaimana mereka akan tampil sekarang, imbuhnya.